오늘도 팬티다. Woi, para YouTuber yang baik hati tidak sombong. Ketemu lagi dengan gua Imam Hidayat di channel Imam Spasi HD. Channel yang akan selalu membahas film-film Asia maupun Korea terbaik, yang tentunya akan menampilkan cewek-cewek seksi, bahenol, dan montok seperti gitar Spanyol. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The People. Oke, tanpa kebanyakan spoiler, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan pria yang bernama Jin Woo. Ia adalah psikiater yang mempunyai metode penyembuhan dengan menggunakan hipnotis. Dan dia juga adalah seorang dosen di sebuah universitas yang mengajarkan ilmu tentang penghipnotisan. Suatu hari terlihat seorang muridnya yang bertanya kepada dirinya, apakah hipnotis itu bisa digunakan untuk menghipnotis wanita agar si wanita itu tergila-gila kepada kita? Jin Woo pun menjawab, itu sangatlah sepele, gampang banget bro, sikat aja lah. Namun hal itu sangat bertentangan dengan kode etis, sama saja dengan kejahatan. Jin Woo lantas ingin mempraktekkan cara bekerja hipnotisnya tersebut. Kemudian yang bernama Yurin yang bersedia untuk menjadi bahan untuk sugestinya tersebut. Dan benar saja, sugesti Ji-hoon pun bekerja. Di mana kala itu Yurin dihipnotis untuk menghapus tulisan di papan tulis jika mendengar suara tepuk tangan dari Jin Woo. Ya, mungkin ilmu si Jin Woo itu sekelas dengan ilmu sulapnya milik Uya Kuya coy. Keesokan harinya terlihat Jin Woo sedang bersama dengan temannya yang seorang dokter. Ia bernama Junki. Junki kala itu berkata bahwa nanti malam dirinya akan berkencan dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh temannya. Jin Woo yang tidak mempercayai tentang cinta, ia pun berkata kepada Junki bahwa wanita yang ia akan temui pastilah tidak sebaik di foto, alias jelek coy. Malam harinya Junki pun berkencan dengan wanita yang ia maksud, yang bernama Eugene. Walaupun ini pertama kalinya mereka bertemu, Junki langsung jatuh cinta kepada Yurin. Cinta pada pandangan pertama. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Ditambah Yoonji itu cantik dan lemah lembut, lemah gemulai seperti apem anget. Namun di balik kelembutannya itu ia terlihat gelisah galau merana karena setiap saat ia dihantui oleh makhluk tak kasat mata. Junki yang melihat tingkah aneh dari Yoonji, ia pun meminta tolong kepada Jin Woo. Junki pun lantas membawa Yoonji ke rumah sakit. Namun ketika di depan rumah sakit, Jin Woo yang melihat Eugene dari kejauhan, ia pun langsung tertarik kepadanya. Jin Woo juga langsung melakukan metode penyembuhan yang pertama. Eugene lalu mengatakan bahwa dirinya susah untuk tidur dan terkadang dirinya juga lupa tentang apa yang telah ia lakukan. Akhirnya Jin Woo pun memberitahu hasilnya kepada Junki, di mana Eugene mengidap penyakit kepribadian ganda. Bahasa kedokterannya gua nggak tahu coy, karena gua anak rumahan, bukan anak kedokteran coy. Jin Woo lalu menyarankan kepada Junki untuk menjauhi Eugene karena orang yang mengidap penyakit kepribadian ganda itu sangatlah berbahaya, apalagi ia juga mengalami halusinasi. Namun setelah mendengar itu, Junki bukannya menjauhi Eugene, ia malah bertekad untuk menyembuhkan Eugene. Alias cinta itu tidak memandang apapun, harta tahta itu lewat coy. Yang penting cinta. Cinta, apakah itu cinta? Asik. Oke, lanjut coy, bacot mulu. Terlihat Eugene yang sedang berada di tempat kerjanya. Eugene itu adalah seorang pembuat boneka yang digerakkan menggunakan tali. Di tempat kerjanya itulah Eugene sering melihat makhluk tak kasat mata alias setan gentayangan. Keesokan harinya Eugene menceritakan semua yang terjadi kepada Jin Woo. Mendengar ceritanya, Jin Woo pun langsung melakukan terapi dengan cara menghipnotis.
Setelah Eugene dihipnotis, ternyata mata Eugene hanya terlihat putih-putihnya saja, seperti orang kesurupan. Bah, minta degan bah. Itu adalah kepribadian Eugene yang ganda. Ketika Jinhu menanyakan siapa namanya, Eugene yang dengan kepribadian yang lain, ia malah berlagak centil kepada Jinhu dan menggoda Jinhu. Diceritakan hantu yang merasuki Eugene itu tahu apa yang orang mau, di mana Jinhu memang tertarik kepada tubuh cantik milik Eugene. Untungnya sebelum Eugene yang kesurupan membuka semua bajunya, Jinhu pun berhasil membuat Eugene sadar kembali. Setelah Eugene sadar, Jinhu menyarankan kepada Eugene untuk terapi kembali. Beberapa hari pun berlalu, di mana Jinhu kembali mengajak Eugene untuk kembali berterapi. Namun kali ini terapinya beda dengan yang kemarin. Jinhu mengajak Eugene untuk berterapi di luar ruangan. Di sini Eugene kemudian mengingat masa lalunya, di mana kala itu kekasihnya dibunuh oleh seseorang. Tetapi Eugene tidak mengingat siapa yang telah membunuhnya. Dan ia juga teringat ketika dirinya sedang melakukan percocok tanaman dengan kekasihnya. Tetapi sekarang Eugene malah terlihat lagi pengen banget dikeprek jibangnya. Eugene yang sudah tidak tahan, ia pun langsung menarik Jinhu ke pelukannya. Jinhu yang masih kuat imannya, ia pun langsung menyadarkan Eugene. Tetapi sekarang Eugene malah sedang berada di kepribadian gandanya alias kesurupan. Eugene yang kesurupan, ia langsung menceritakan masa lalunya. Ternyata Eugene yang notabene wanita lemah lembut, ia pun disia-siakan oleh kekasihnya. Kekasihnya Eugene itu sangatlah bejat, di mana ia sering mempermainkan hati Eugene. Namun si Eugene hanya bisa menangis. Kala itu hantu yang melihat Eugene disia-siakan oleh kekasihnya, sang hantu pun tidak tega melihatnya. Ia langsung mengambil alih tubuh Eugene untuk membunuh kekasihnya. Ternyata yang membunuh kekasihnya itu adalah Eugene sendiri, tetapi dengan kepribadian gandanya alias ketika dirinya sedang kerasukan setan. Keinginan untuk memiliki tubuh Eugene pun semakin terlihat, di mana ketika Jinhu sedang berada di rumah, ia pun akhirnya berolahraga 5 jari dengan membayangkan tubuh Bahenol milik Eugene, di mana tugas untuk memberikan terapi dan sugesti kepada Eugene itu akan berakhir. Artinya ini adalah terapi yang terakhir. Tugas Jinhu kali ini tinggal memberikan sugesti kepada Eugene agar kepribadian Eugene yang ganda itu tidak muncul kembali. Jinhu yang sadar bahwa ini adalah hari terakhir mereka bertemu, ia pun tidak rela. Bahkan ketika Eugene sedang dihipnotis, Jinhu tidak berkata apapun. Ia malah terlihat memandangi keelokan tubuh milik Eugene dari mulai kepala sampai ke lutut. Dan pastinya Jinhu juga menggerayangi tubuh dan apem busuk milik Eugene. Dan tidak lupa ia juga mengecek kekenyalan gunung aktif milik Eugene. Setelah Jinhu mengetahui ukuran serta kelembapan perabot milik Eugene, ia pun menjadi semakin tidak rela. Bukannya memberikan sugesti untuk menyembuhkan Eugene, Jinhu malah memberikan sugesti kepada Eugene bahwa setiap hari Minggu tepat pukul 3 akan selalu teringat kepada orang yang dicintainya, yaitu Jinhu. Dan jika Eugene belum menemukan orang yang dicintainya, ia pun akan merasa gelisah galau merana. Keesokan harinya, tepat di hari Minggu, sugesti yang diberikan Jinhu berjalan dengan mulus, di mana Eugene yang sedang membuat boneka, ketika akan menginjak pukul 3, ia pun sudah merasa gelisah galau merana. Dan benar saja, Eugene pun melaksanakan sugesti yang diberikan Jinhu. Ia pun menghampiri Jinhu ke rumahnya, dan keinginan Jinhu yang sudah terpendam lama itu pun terlaksanakan. Eugene yang sedang berada di sugesti, ia pun mau disikat pinggang angetnya oleh Jinhu dengan senang hati. Akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam di lahan yang lembab berhektar-hektar. Setelah mereka berdua kelar, Jinhu pun kembali memberikan sugesti kepada Eugene.
di mana Eugene tidak akan ingat dengan apa yang telah mereka lakukan. Eugene juga tidak akan ingat dari mana ia pergi. Kejadian tersebut berlangsung beberapa pertemuan, di mana setiap hari Minggu Eugene akan selalu menghampiri Jinho di tepat pukul 3. Pada suatu hari tidak disengaja Jinho bertemu dengan muridnya yang bernama Yurin, yang kala itu pernah menjadi bahan hipnotis oleh Jinho. Yurin yang sudah lama mencintai Jinho, ia pun menyatakan cintanya kepada Jinho. Tanpa berpikir panjang, Jinho pun langsung menerima cinta Yurin. Setelah Jinho dan Yurin berpacaran, Jinho memilih bersama Yurin karena dirinya sudah bosan dengan tubuh milik Eugene. Jinho juga dengan teganya menyambarkan si Eugene. Namun hal itu malah membuat Eugene teringat dengan masa lalunya, di mana Eugene yang dulu dicampakkan oleh kekasihnya. Junki yang penasaran dengan tingkah laku Eugene, apalagi si Eugene itu tidak tahu dari mana dan hal apa yang telah ia lakukan. Akhirnya Junki pun membuntuti kegiatan si Eugene. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kelakuan si Jinho, Junki pun menemui si Jinho dan berkata bahwa Jinho adalah laki-laki yang biadab, tidak mempunyai belas kasihan kepada wanita. Semenjak kejadian itu, mereka berdua pun putus alias sudah tidak berteman kembali. Setelah mendapatkan pencerahan dari Junki, Jinho pun berniat untuk mengembalikan dan menghapus sugesti kepada Eugene. 당신에게는 행복만 있을 것입니다. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Junki yang membawa sebuah bunga dan cincin untuk melamar Eugene. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi ketika Junki memberikan cincin tunangan kepada Eugene. Setelah melihat cincin pertunangan itu, reaksi Eugene pun terlihat aneh. Dan ini adalah kepribadian ganda milik Eugene yang lainnya. Mengerikannya, seketika itu Eugene berubah menjadi psikopat yang ganas dan kejam. Ternyata setiap melihat cincin pertunangan, kepribadian psikopat milik Eugene pun akan muncul. Karena dirinya teringat dengan masa lalunya ketika sedang bersama dengan kekasihnya yang dulu. Junki yang melihat Eugene ingin melakukan sesuatu, ia pun menahannya. Namun semakin ditahan, Eugene yang sudah menjadi psikopat ganas, ia pun akan mengamuk. Dan benar saja, Eugene pun mengamuk dan menusuk Junki dengan pisau. Eugene juga tidak henti-hentinya menghujani Junki dengan pisau dengan penuh amarah, dan sampai akhirnya Junki pun dipanggil yang maha kuasa alias tidak bernyawa lagi alias Koid. Tragisnya Junki harus meninggal di tangan wanita yang ia cintai. Entah bagaimana Eugene yang sudah menjadi psikopat, tiba-tiba ia berada di rumah si Jinho. Jinho yang melihat Eugene penuh dengan kecap di sekujur tubuhnya, ia pun terkaget-kaget. Eugene lalu membawa Jinho ke tempat kerjanya, di mana Jinho pun semakin kaget dan ketakutan setelah melihat temannya sudah tidak bernyawa lagi, penuh dengan kecap bangau. Kentalnya sampai ke ubun-ubun. Sementara itu, psikopat terlihat bahagia ketika berada di dekat si Jinho. Eugene yang menjadi psikopat pun juga mengatakan bahwa dirinya mencintai si Jinho sejak pertama kali bertemu. Namun si Jinho sudah muak berurusan dengan si Eugene. Ia pun dengan brutalnya mencekik leher Eugene hingga tidak bernyawa lagi. Jinho pun kemudian meminta maaf kepada temannya itu. Jika dirinya tadinya langsung menyembuhkan si Eugene, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Namun ternyata si Eugene itu masih belum mati. Terlihat Eugene membawa sebuah palu untuk mengeprek kepala si Jinho. Dan ketika Jinho ingin kabur, ternyata Eugene sudah dibantu oleh makhluk tak kasat mata. Dan pada akhirnya Jinho pun tertangkap oleh Eugene yang berubah menjadi psikopat. Beberapa waktu kemudian terlihat Eugene yang sedang mengoperasikan sebuah mesin. Dan ternyata si Jinho juga masih hidup.
Namun seluruh tubuhnya diikat menggunakan sebuah tali seperti boneka yang Eugene buat. Eugene yang sudah menjadi psikopat, dirinya juga terlihat sangat bahagia karena dirinya selalu setiap saat berada di sisi si Jin-Woo. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang baru saja kita kenal, apalagi sampai membawanya di kehidupan kita yang lebih dalam. Itu sangat bahaya. Waspadalah. Selalu berhati-hati dengan orang di sekitar kalian. Tidak menutup kemungkinan di sekitar kalian ada orang jahat. Waspadalah, waspadalah. Gua Imam Hidayat. See you next time. Bye.